Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke 40 dari as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Amr ibn al-Jamuh bin Zaid al-Khazraji al-Ansari, dari kalangan kaum Ansar. Cerita tentang Islamnya beliau. Beliau adalah salah satu tokoh dari Bani Salamah. Tokohnya Bani Salamah, orang yang tersohor dan terhormat di kalangan Bani Salamah. Nah, Nabi SAW tanya, ada beberapa orang dari Bani Salamah datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, man sayyidukum ya Bani Salamah, siapa tokoh kamu ini, pemimpin kamu ini Bani Salamah siapa? Mereka jawab, Al-Jad bin Qais. Jad bin Qais, tapi pelit. Jadi mereka nyampaikan seperti itu kepada Nabi, ala bukhlin fi, dia tokoh kami tapi pelit. Maka Nabi SAW menjawab, wa ayyudain adwa'u minal bukhul, penyakit apa kiranya yang lebih parah dari penyakit pelit ini? Nabi SAW mengatakan, bal sayyidukum al-ja'dul abyad Amr bin al-Jamuh, pemimpin kalian yaitu Sayyidina Amr bin al-Jamuh. Sehingga ada satu penyair dari kaum Ansar langsung menyatakan sebuah syair yang merangkum kejadian pertanyaan Nabi dan jawaban Nabi SAW atas pemimpin dari kaum Bani Salamah tadi. Beliau ini Sayyidina Amr bin al-Jamuh saat masih belum masuk Islam, di rumahnya ada patung yang terbuat dari kayu yang disembah. Ketika para pemuda dari Bani Salamah, di antara para pemuda itu putranya sendiri yang bernama Mu'adz. Mereka para pemuda ini masuk Islam, akhirnya masuk ke rumahnya Sayyidina Amr bin Jamuh ini, mengambil patungnya tadi, diletakkan di sebagian galian Bani Salamah. Nah, ketika dilihat kok nggak ada, dicari, ternyata sudah didapatkan tersungkur wajahnya di kotoran. Ibaratnya sama anaknya, sama para pemuda yang masuk Islam tadi, patung ini dimasukkan ke tempat sepiteng lah, sepitengnya. Akhirnya diambil, dicuci, dikasih wewangian, dan mengatakan, lau a'lamu man sana'a hadza bika la ukhziyanna, kalau aku tahu siapa yang berbuat ini padamu, ngomong sama
patungnya tadi akan aku sakiti, akan aku buat sedih, akan aku buat menyesal atas perbuatannya. Dan itu dilakukan berulang kali ya, oleh para pemuda itu, diantaranya anaknya sendiri, sampai suatu saat dikalungi pedang itu patungnya. Jadi patungnya tadi dikalungi pedang. Katanya Sayyidina Amr bin Jamuh, in kana fika khairun famtani. Kalau memang kamu ini memiliki kebaikan, ya lawan. Orang-orang yang ingin mengganggu kamu ini lawan. Akhirnya ketika waktu sore, mereka ini, para pemuda ini mengambil anjing yang sudah mati, bangkainya anjing, diikat di lehernya, pedangnya diambil. Ya, itu waktu sore, mulai gelap nggak kelihatan, dikalungi bangkainya anjing. Akhirnya ketika di pagi hari dilihat kok seperti itu, baru saat itu beliau sadar sehingga masuk Islam. Ini seperti kejadian Nabi Ibrahim akhirnya. Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, oh ini Tuhanku. Ketika tenggelam mataharinya, tidak mungkin Tuhan tenggelam. Ketika melihat bulan, oh ini Tuhanku. Seperti itu. Semuanya hanya terbantahkan dengan kejadian-kejadian itu. Nah, Sayyidina Amr bin Jamuh demikian. Jadi sebab masuk Islamnya itu sadar bahwa apa yang dia sembah ini nggak memiliki kemampuan apapun. Bahkan lebih baik, lebih hebat dia daripada yang disembah. Akhirnya beliau mengucapkan beberapa bait syair. Di antara bait syair itu, tallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasata bi'rin fi qarani. Demi Allah, kalau kamu ini memang Tuhan, nggak mungkin kamu dengan anjing itu bareng di sumur, bareng bangkainya anjing dengan Tuhannya tadi itu. Ada beberapa bait syair. Akhirnya ketika beliau masuk Islam, beliau mendatangi orang-orang muslim yang lainnya, dikabarkan kalau beliau masuk Islam. Beliau memiliki beberapa anak putra, yaitu Sayyidina Mu'adz, Mu'awiz, Khalad, Abdurrahman, dan Hindun perempuan, 4 laki-laki. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Amr bin Jamuh, beliau itu orangnya dermawan, sakhiyan kariman. Bahkan beliau selalu yang membuat walimah atas pernikahan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi nikah, yang membuat walimah Sayyidina Amr bin Jamuh. Itu diantara kemuliaan, karena itu disebut dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin dari Bani Salamah. Ya, karena memang yang cocok jadi pemimpin adalah orang-orang yang dermawan. Beliau sebetulnya sudah tua, ya, beliau sudah tua. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang untuk ikut perang Badar, aradal khuruj ma'ahum, beliau ini juga ingin ikut keluar, ingin ikut bersama Nabi dalam perang Badar tersebut. Famana'ahu banuhu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li syiddati urjihi.
dilarang oleh putra-putranya. Jadi dia menghalangi putra-putranya karena perintahnya Nabi. Nabi yang melarang. Kenapa kok dilarang oleh Nabi ikut? Karena pincangnya nemen. Wis nggak ikut perang Badar. Akhirnya falamma kana yauma Uhud qala li banihi, ketika perang Uhud beliau mengatakan kepada putranya, mana'tumunil khuruj ila Badr fala tamna'unil khuruj ila Uhud. Kalian dulu melarangku datang ke perang Badar. Sekarang jangan larang aku untuk ikut perang Uhud. Akhirnya putra-putranya ini bingung, mengatakan kepada beliau, wallahi ma'alaika min haraj, kalau kamu nggak hadir ini nggak dosa, li'annaka a'raj, karena engkau ini pincang, nggak apa-apa, uzur yang diberikan oleh Allah untukmu. Tetap diambil pedangnya, nggak dihiraukan putra-putranya. Beliau mengatakan, wallahi inni la arju an ata'a bi'urjati hadhih ilal jannah. Ya Allah, demi Allah, sesungguhnya aku berharap untuk meletakkan pincangku ini di surga. Kemudian berpaling dari anak-anaknya menghadap ke kiblat, doa Allahumma rzuqni syahadah wa la taruddani ila ahli khaibah. Ya Allah, berikan aku titel syahadah, meninggal dalam keadaan syahid, dan jangan kembalikan aku ke keluargaku dalam keadaan sia-sia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang kepada Rasulullah mengadukan putra-putranya, apa anak-anakku ini kok melarang aku ikut. Akhirnya Nabi mengatakan kepada putra-putranya, la alaikum alla tamna'u, sudah, juga sekalian melarangnya sudah cukup, jangan dilarang lagi sudah. La'allallaha yarzuquhu syahadah, mungkin Allah akan memberikan dia memang titel syahadah itu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang secara logika itu nggak mungkin untuk dilakukan, tapi terkadang mungkin dilakukan karena ada hikmah di dalamnya. Lah Allah menginginkan Sayyidina Amr bin Jamuh ini meninggal dalam keadaan syahid, walaupun pincang, yang dia adalah uzur untuk ikut, boleh nggak ikut, tapi tetap beliau digerakkan oleh Allah untuk ikut agar meninggal dalam keadaan syahid. Sudah berangkat ikut perang syahid dan terbunuh dalam keadaan syahid bersama putranya Sayyidina Khalad bin Amr bin Jamuh. Jadi beliau dengan anaknya bernama Khalad terbunuh dalam perang Badar. Dan beliau ini dimakamkan, Sayyidina Amr bin Jamuh dimakamkan bersama Abdullah bin Amr bin Hizam, ayahnya Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir bin Abdullah. Sayyidina Abdullah ini ayahnya Jabir. Jabir ini yang pemuda yang menikahi janda dan ditegur oleh Nabi, Allah bikron, kenapa kok enggak milih gadis saja? Katanya beliau, aku punya adik banyak. Nah, kalau saya nikah dengan seorang gadis, ngomongnya tambah akeh. Kalau saya menikah dengan janda, ada yang bantu untuk ngomong adik-adikku. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Amr, ayahnya Sayyidina Jabir. Karena di perang Uhud itu kan ada sekitar 70 orang dari kaum muslimin yang terbunuh. Nah, sehingga mereka ini dimakamkannya itu digabung, nggak satu-satu, ya, digabung nggak satu-satu, karena tanpa dimandikan, tanpa disolati, langsung dibungkus, dimasukkan. Lah satu makam dijadikan 2 orang. Lah beliau ini ipar, jadi istrinya Jabir, istrinya siapa? Sayyidina Amr bin Jamuh itu saudarinya Abdullah bin Amr. Nah, itu saat mereka itu meninggal,
datang istrinya Sayyidina Amr bin Jamuh datang, yang bernama Hindun binti Amr, bibinya Jabir bin Abdullah. Nah, dibawa itu Amr bin Jamuh bersama saudaranya yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, akhirnya dimakamkan di tempat satu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad ra'aituhu yata'u fil jannati bi'urjatihi. Demi yang nyawaku berada di tangannya, demi Allah, benar-benar aku melihat Amr bin Jamuh meletakkan pincangnya tadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk semangatnya beliau. Pantang mundur sekalipun dalam keadaan uzur, tapi beliau tidak mau meninggalkan kesempatan untuk meninggal dalam keadaan syahid. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita bersama orang-orang, bersama para syuhada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk melakukan apapun yang membuat Allah ridha, Rasulullah SAW bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.